Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi bagaimana penerapan teknologi informasi di bidang pertanian melalui aplikasi pertanian presisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Maulana dengan NIM V026221035 dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin. Jadi tantangan pertanian yang saat ini yang saya angkat yang pertama adalah kurangnya akses informasi petani terhadap ketidakpastian iklim dan cuaca, sehingga potensi kegagalan panen itu meningkat, dan kurangnya antisipasi petani dalam menghadapi cuaca ekstrim. Kemudian yang kedua yaitu perilaku petani di Indonesia belum berbasis data yang baik dan belum presisi. Kemudian yang ketiga itu banyaknya bahasa ilmiah di aplikasi-aplikasi pertanian yang ada, sehingga para petani lokal belum mampu menerapkan yang namanya pertanian presisi menggunakan aplikasi-aplikasi pertanian. Konsep aplikasi yang saya buat bernama Tani Go Digital. Aplikasi ini merupakan aplikasi Android dengan berbagai teknologi Smart Farming 4.0 yang dirancang untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di lahan mereka. Aplikasi ini mengintegrasikan teknologi yang canggih seperti IoT, data geospasial, data analitik untuk memudahkan para petani menerapkan pertanian presisi. Fitur-fitur yang terdapat di Tani Go Digital yang pertama adalah Tani Community, merupakan tempat diskusi sesama para petani atau sesama pemakai aplikasi. Kemudian yang kedua adalah Ahli Tani, di mana para petani bisa menanyakan masalah-masalahnya di lapangan kepada para ahli pertanian. Kemudian yang ketiga adalah Tani Edu, berisikan tips dan trik pertanian presisi mulai dari penyediaan bibit sampai dengan pemasaran, dilengkapi dengan video-video untuk memudahkan para petani menerapkan hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah informasi atau prediksi cuaca yang akan update setiap 1 jam 1 kali. Kemudian yang kelima adalah pilihan bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia. Kemudian yang keenam adalah identifikasi hama. Dengan hanya memetik hama tersebut, maka akan muncul bagaimana cara mengendalikan hama tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah Tani Marketplace, di mana para petani bukan hanya belajar bagaimana menerapkan pertanian presisi, namun juga bisa memperjualbelikan hasil pertanian mereka. Kemudian yang kedelapan adalah toko tani offline. Kita akan memasukkan alamat-alamat toko pertanian yang terdekat di lokasi-lokasi lahan para petani. Kemudian yang 9 adalah rekomendasi pupuk dan benih berdasarkan data lahan, data iklim, dan komoditas apa yang akan petani tanam. Keunggulan-keunggulan yang terdapat di aplikasi Tani Go Digital yang pertama adalah terdapat fitur-fitur yang dapat memudahkan para petani dalam menerapkan pertanian presisi. Kemudian yang kedua, Tani Go Digital bisa digunakan secara offline kecuali Tani Community, Ahli Tani, dan Marketplace. Kemudian yang ketiga, dilengkapi fitur ubah bahasa lokal, di mana para petani-petani lokal belum paham mengenai bahasa ilmiah di bidang pertanian. Aplikasi serupa yang mirip dengan aplikasi Tani Go Digital sudah ada dengan nama Rich Bertani yang dibuat oleh MSMB Indonesia. Namun terdapat perbedaan di aplikasi Tani Go Digital. Yang pertama adalah menyediakan tempat diskusi bagi petani dan ahli tani, sedangkan di Rich belum ada. Kemudian yang kedua, menyediakan tips dan trik dalam bentuk video, sedangkan di Rich belum ada. Yang ketiga, terdapat prediksi cuaca pada Tani Go Digital yang diupdate 1 jam 1 kali, sedangkan di Rich hanya 1 kali 1 hari. Yang keempat, menyediakan multibahasa lokal, sedangkan di Rich belum ada. Dan terakhir, menyediakan rekomendasi pupuk dan benih sesuai kondisi dan komoditi di lahan pertanian para petani, dan dapat identifikasi hama hanya melalui foto. Stakeholder yang berkaitan di aplikasi Tani Go Digital, yang pertama tentunya petani sebagai pemakai aplikasi. Yang kedua, pemerintah. Pembuat aplikasi bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu petani menerapkan pertanian presisi. Yang ketiga, masyarakat umum yang ingin
belajar bertani dengan menerapkan konsep pertanian presisi. Yang keempat, penyedia data cuaca dan teknologi untuk mengembangkan aplikasi. Dan yang terakhir, pembeli dan mitra dagang yang terdapat di fitur marketplace. Input data apa saja yang dibutuhkan oleh aplikasi Tani Go Digital terbagi menjadi dua, yaitu oleh pemakai aplikasi dan oleh pembuat aplikasi. Nah, untuk pemakai aplikasi yang pertama yaitu riwayat produksi pertanaman sebelumnya mulai dari tanggal tanaman hingga panen. Kemudian yang kedua adalah jenis tanaman atau komoditi apa yang ditanam dan luas lahan petani. Yang ketiga, volume panen di pertanaman sebelumnya dan penggunaan bahan pertanian yang digunakan di produksi sebelumnya. Kemudian profil petani mulai dari nama, lokasi, dan komunitasnya. Kemudian riwayat panen dan masalah-masalah pada saat produksi dan gangguan hama selama produksi sebelumnya. Kemudian data alat dan bahan pertanian yang ingin diperjualbelikan di marketplace. Kemudian yang terakhir, hasil panen yang siap dipasarkan di marketplace. Kemudian oleh pembuat aplikasi, yang pertama, data mitra atau pasar lokal di marketplace termasuk harga-harga produk yang akan diperjualbelikan. Kemudian data cuaca untuk memprediksi waktu tanam yang baik dan mengantisipasi cuaca ekstrim. Kemudian data kebutuhan sumber daya yang akan digunakan seperti pupuk, pestisida, dan air, dan lain-lain. Kemudian data waktu tanam yang baik sesuai dengan prediksi cuaca. Kemudian informasi-informasi kelembapan tanah, suhu, dan potensi penyakit yang akan menyerang daerah yang atau lahan yang akan ditanami oleh para petani. Kemudian citra visual tanaman untuk menganalisis kesehatan di lahan pertanian. Kemudian pilihan bahasa yang multilokal sesuai dengan kebutuhan para petani lokal di Indonesia. Kemudian pilihan metode budidaya sesuai kebutuhan tanaman yang akan ditanam oleh para petani. Kemudian terakhir, data jenis tanah yang cocok, kelembapan, suhu, lingkungan, dan curah hujan yang cocok sesuai komoditas apa yang akan ditanam oleh para petani. Kebutuhan teknis yang dibutuhkan di aplikasi Tani Go Digital yang pertama adalah code server, terdiri dari penyimpanan data dan bagaimana aplikasi diproses. Kedua, database, relasional dan non-relasional untuk data petani, lahan, dan marketplace. Ketiga, konektivitas, jaringan internet stabil, dan bagaimana aplikasi berjalan secara offline. Kemudian platform aplikasi secara mobile, Android ataupun iOS, dan dashboard web. Kemudian IoT dan sensor terdiri dari pemantauan kelembapan, suhu, dan cahaya, dan lain-lain. Kemudian untuk keamanan data, enkripsi dan autentikasi OTP maupun biometrik. Kemudian untuk AI dan big data, prediksi panen, pola cuaca, dan analisis risiko. Untuk marketplace terdiri dari katalog produk, logistik, dan pembayaran digital seperti QRIS. Dan untuk adaptasi lokal mendapat dukungan dari berbagai bahasa daerah di Indonesia dan antar moga setiap daerah atau regional. Dan yang terakhir yaitu panduan dan bantuan terdiri dari tutorial interaktif dan asisten virtual. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.